مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Wahukiya an ba'di ahli ilmi annahu qala kana indana rajulun ismuhu wa kana la yusalli illa qita'. Jadi dalam hikayat ini dikatakan bahwa sebagian ahli ilmu mengatakan di zamannya ada seorang pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu banyak nikmat yang telah kita terima, bil khusus panjang umur kita dalam keadaan sehat, dan sampailah tibalah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanannya nanti ke depan selama bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya senantiasa Allah berikan kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam ibadah, terutama ibadah selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam kelancaran, kesehatan yang sempurna lahir batin, dan tentunya kita berharap ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang Allah jadikan amal soleh, bekal kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentunya syukur yang kedua bahwa di Al-Hidayah ini ada program Ramadan menjadi titik kembali. Ramadan titik kembalinya diri kita, kesempatan kita memanfaatkan berbagai macam kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Tentunya ini mudah-mudahan menjadi nilai manfaat bagi kaum muslimin muslimat yang ikut menyimak kegiatan ini, dan mudah-mudahan ke depan Al-Hidayah bisa lebih mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan, bukan hanya di dunia offline tapi juga di dunia online, dan ini sebagai adaptasi Al-Hidayah terhadap digitalisasi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentunya
Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa Ramadan menjadi titik kembali kita. Saya teringat dalam sebuah kesempatan mutola'ah dengan anak-anak santri, ketika dalam sebuah kitab dikatakan ada hikayat bagaimana keutamaan bulan Ramadan itu betul-betul menjadi kesempatan bagi umat manusia untuk kembali ke jalan Allah, dan menjadi kesempatan buat kita bagaimana kita betul-betul di akhir Ramadan itu menjadi orang yang memasuki gerbang Idul Fitri atau kesucian yang sempurna. Di mana dalam hikayat itu dikatakan bahwa wahuqiya an ba'di ahlil ilmi annahu qala kana indana rajulun ismuhu Muhammad wa kana la yusalli illa qita'an. Jadi dalam hikayat ini dikatakan bahwa sebagian ahli ilmu mengatakan di zamannya ada seorang pemuda, ada seseorang yang bernama Muhammad. Orang ini la yusalli illa qita'an, jarang melaksanakan sholat, seringnya meninggalkan sholat, gitu ya. Tapi fa idza dakhala syahrul Ramadan, ketika datang atau memasuki bulan Ramadan, seorang yang tadi dikatakan namanya Muhammad tadi, yang jarang sholat, yang sering meninggalkan sholat, dia selalu zayyana nafsahu bithiyabil fakhirah wattib. Ketika memasuki Ramadan, dia menghias dirinya dengan pakaian yang bagus, yang baik, gitu. Terus wa yasumu wa yusolli, selama Ramadan dia berpuasa, selama Ramadan dia sholat, gitu. Ya. Dan apa? Mengkodok sholat yang pernah ditinggalkan, gitu. Jadi seorang yang bernama Muhammad di luar bulan Ramadan dia sering meninggalkan sholat, dan ketika dia masuk ke bulan Ramadan dia jadikan kesempatan bulan Ramadan itu dia sholat, puasa, dan mengkodok sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Nah, selepas itu dihikayatkan bahwa orang yang namanya Muhammad ini meninggal dunia, gitu. Nah, setelah meninggal dunia diuruskan seperti biasa, lazimnya seorang muslim yang meninggal. Lalu ahli ilmu ini memimpikan seseorang yang namanya Muhammad tadi. Ya, bermimpi dengan seseorang yang namanya Muhammad tadi, dan dalam mimpinya itu dia sedang berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam mimpinya itu, apa yang Allah lakukan sama kamu wahai Muhammad? Lalu Muhammad menjawab bahwa Allah telah mengampuni diri saya. Allah telah memberikan derajat yang tinggi terhadap diri saya. Karena saya punya pendirian, saya punya keyakinan bahwa bulan Ramadan adalah bulan syahrul taubah, syahrul hikmah, syahrul mubarakah, syahrul rahmah. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmatnya Allah, bulan yang betul-betul tempat kita bagaimana saatnya kita melakukan taubat, kembali lagi ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang ini meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dia jadikan kesempatan untuk
melakukan nilai-nilai kebaikan, yang berkeinginan untuk menghapus dosa-dosa yang lalu yang dia lakukan, ternyata betul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang sudah Allah dan Rasulnya janjikan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan kesempatannya kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini para pemirsa kaum muslimin muslimat, kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita dari bulan-bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan untuk sampainya diri kita, umur kita kepada bulan Ramadan, dan ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan ini, kita jadikan kesempatan. Kita yakini bahwa Ramadan adalah bulannya taubat, bulannya rahmat, bulannya maghfirah, dan bulannya kesempatannya kita untuk itkun minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan terhadap apa yang telah kita lakukan, kekurangan-kekurangan diri kita selama di luar bulan Ramadan. Tentunya kita menyadari diri bahwa banyak hal yang kita lakukan kaitan dosa-dosa, dan tentunya kita berharap di bulan Ramadan ini, ketika kita meyakini dan betul-betul memanfaatkan kesempatan kemuliaan bulan Ramadan yang Allah janjikan, yang Rasulullah janjikan, mudah-mudahan kita semua betul-betul menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki diri, orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita mulia di sisi Allah karena itkun minan nar, terbebas dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak, yuk kita muliakan bulan Ramadan, karena harapan kita alhamdulillah sudah Allah kabul, kita sampai di bulan Ramadan ini, dan tentunya kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk meraih nilai-nilai keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan jaga kondusivitas lingkungan, jaga kesempatan kita melakukan kebaikan-kebaikan, yang tentunya kebaikan-kebaikan ini bukan hanya kebaikan mahdoh, tapi juga ghair mahdoh, juga bukan hanya vertikal, tapi kebaikan yang horizontal, supaya kita betul-betul di akhir nanti, di akhir Ramadan nanti, kita kembali ke fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrah ilahiyah. Inilah yang kita idam-idamkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Khudz ma shafwa da'ma qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang